Dalam pujian yang kita naikkan bersama-sama tadi, kita mengucapkan berulang-ulang, apa kuasamu terlebih besar? Pak, mic-nya tolong di clip on. Udah gitu aja. Dipegang doang emang, nggak usah dipasang. Ya bukan, ini bukan mic Bukan untuk mic, Zoom. iya. Ini mic untuk rekaman. Jadi Iya. gimana di Zoom bisa dengar jelas? Amannya Zoom, bisa dengar jelas Zoom. Bagaimana? Maaf. Zoom. Dulu. Bersuara dong Zoom. Jelas? Oh jelas Pak, jelas. Oh ya udah ya. Jadi karena Jelas. ini dekat di sini, baik. Saya terakhir ke Melbourne, meninggalkan Melbourne itu 24 Februari 2020. Dari Melbourne langsung ke Amsterdam. Waktu itu COVID belum terkenal seperti sekarang, tapi sudah ada di dunia. Dan tidak ada seorang pun di antara kita yang pernah mikir bahwa COVID-19 merubah seluruh hidup orang. Betul tidak? Seluruh, saudara. Enggak ada satupun hidup yang tidak diubah oleh COVID-19. Hampir semua kita percaya COVID itu jelas bukan dari Tuhan. Tuhan gak pernah buat COVID-19. COVID-19 juga bukan dari alam, dari nature. Tapi itu buatan orang, saudara. Entah kapan Tuhan akan bongkar siapa yang buat barang ini. Nah, ini hebatnya Papa di surga. Walaupun dia tidak buat dan dia tidak setuju. Mungkin pertanyaan kita, kalau dia tidak buat dan dia tidak setuju, lalu apa artinya dia Tuhan? Apalagi Juli Agustus 2000. Mic-nya deketin ke mulut biar. Bukan, ini mic bukan untuk itu. Oh enggak ya? Enggak. Oke. Ya, saya langsung aja. Kencengin berarti Pak, ini kekecilan kata gue majuin deh. Kecilan. Atau pakai mikrofon tadi. Mikrofon harus pegang 3. tes bagaimana? Tes 1 2 bagaimana? Ya, oke ya, saya ulangi lagi. Kalau Tuhan tidak buat COVID dan dia tidak setuju, pasti pertanyaan kita, di mana Tuhan? Katanya dia maha kuasa, katanya dia hebat. Apalagi Juli Agustus 2021. Saya tidak tahu ada nggak di antara kita yang tidak mengalami ketakutan seperti saya. Seumur-umur saya jadi hamba Tuhan, baru Juli Agustus 2021 saya tuh mengalami ketakutan yang luar biasa. Sampai tiap pagi kalau saya bangun saya takut buka HP saya. Masih ingat? Ketika varian Delta menggila di dunia, tiap hari selama 2 bulan itu, tiap hari pasti ada yang meninggal yang saya kenal. Hamba Tuhan, pengusaha, bahkan ada 8 anak saya meninggal dalam 2 bulan itu. 4 saya harus mengubur mereka. Hancur hati saya. Dari 8 itu ada 1 yang mau menikah tanggal 2 Agustus di Bali. Sudah disiapkan semuanya. Timbul pertanyaan, kok bisa? Bahkan saya percaya tidak habis-habisnya kita berdoa, bahkan keluarga puasa bukan untuk yang sakit. Nah, hari ini kita melihat fakta itu dalam hidup kita. Ternyata Tuhan tidak lagi berkuasa untuk dunia ini sejak Adam dan Hawa menyerahkan otoritas dunia dari tangan Tuhan kepada mereka, dan mereka serahkan kepada si kuno itu, si setan itu. Sampai nanti doa Bapa kami digenapi. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, supaya bumi jadi seperti surga. Nah, kalau itu terjadi, maka Tuhan kembali berkuasa.
Di mana ayatnya? Kita buka 1 Yohanes 5:19. 1 Yohanes pasal 5 ayat 19. Mengerikan. Nah, maka itu yang sampai hari ini masih menganggap bahwa Tuhan itu take control untuk dunia, ternyata tidak. Sejak peristiwa Taman Eden, Tuhan tidak lagi berkuasa atas bumi. Sudah, kita baca sama-sama. 1 Yohanes 5:19. Nah, sampaikan firman ini kepada semua saudara kita yang sedang kecewa dan marah kepada Tuhan. Di mana Tuhan? Kenapa dia tidak berkuasa atas COVID ini? Bukan Tuhan tidak berkuasa. Udah, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu, ulang, mana suaranya? 1 Yohanes 5:19. 1, 2, 3. Kita tahu bahwa berasal dari Tuhan. Saudara dengarkan, tidak ada yang kita ragukan bahwa kita berasal dari Tuhan. Amin. Karena dialah kita ada di dunia sekarang. Tapi masalahnya terus dan seluruh dunia di bawah kuasa siapa? Di bawah kuasa si jahat. Nah, ini dia. Jadi Tuhan tidak menguasai dunia lagi, tapi universe, alam semesta masih di dalam kontrol Tuhan. Hanya dunia ini. Kenapa hanya dunia? Karena yang ada kehidupan dari sekian triliun planet di bumi, di alam semesta ini, hanya dunia, planet bumi yang ada kehidupan, ada manusia. Yang lain tidak. Maka itu yang ada setan hanya di mana ada kita. Jadi penyakit, pembunuhan, perang seperti sekarang Rusia, Ukraina, tidak sedikit manusia-manusia beragama nyalakan Tuhan. Kenapa Tuhan diam? Kenapa Tuhan nggak bisa menghentikan perang? Nggak bisa. Yang mau perang kan orangnya. Siapa pernah setuju tahun 80-an awal? Tiba-tiba saya kepikir, ternyata untuk menghentikan perang di dunia itu cuma ada satu cara yang paling gampang. Tapi yang paling gampang ini nggak ada yang mau. Apa itu? Tutup pabrik senjata, dunia pasti aman. Ya atau tidak? Jadi perang ini bukan karena Tuhan, karena manusia yang bikin perang. Karena yang punya pabrik senjata nggak dapat uang kalau nggak ada yang perang. Jahat nggak manusia? Betul? Nah, begitu pula COVID. Ini bukan Tuhan, manusia. Ingat loh saudara, ketika Papa ingin melahirkan kita manusia, dalam Kejadian 1:26 jelas bahwa manusialah, bukan binatang, yang dijadikan in his own image, di dalam rupa dan keberadaan Tuhan. Pantesan manusia bisa pintar-pintar kayak sekarang ini. Begitu pintarnya sampai bisa buat virus COVID-19. Itu manusia. Nah, Tuhan gak bisa nyegah. Contoh, kalau kita mau berzina, apakah Tuhan langsung buat kita stroke, lemas, pusing, pingsan? Loh, jawab. Loh, kalau kita mau berzina, melakukan free sex, apa Tuhan langsung buat kita lumpuh, kita gak berdaya? Jawab. Enggak. Loh, saya nggak jawab, saya tanya ini kok diam aja. Begitu atau tidak? Tidak. Kalau kita mau mencuri, apakah langsung tangan kita stroke? Loh, jawab. Tidak. Kita mau judi, mau mabok, mau bunuh orang, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Itu pilihan kita. Catat itu baik-baik. Jadi kalau ada orang begini, orang begitu, bisa buat jahat. Kenapa ada pembunuhan? Kenapa ada kebakaran? Kenapa ada bencana alam begini begitu? Banjir lihat sekarang di New South Wales. Bukan Tuhan semuanya. Itu ulah manusia sendiri. Contoh lagi, kalau ada keluarga mau cerai, ayo kita berdoa. Oh Tuhan, tolong Tuhan. Cuma mereka nggak mau, jangan cerai. Loh, dari dulu Tuhan gak suka orang cerai, bahkan benci. Tapi kalau orang itu mau,
Tuhan nggak bisa maksa. Jawab, betul atau tidak? Jadi semua yang berkuasa nggak cuma Tuhan, manusia juga punya kuasa. Saudara pernah tahu Presiden Amerika dan Presiden Rusia? Hanya dua presiden ini di dunia yang kemana-mana harus bawa satu tas kecil, dan itu tombol nuklir. Pernah tahu nggak? Jadi perang nuklir nggak bisa dihentikan. Itu, ya, nggak pernah tahu. Coba cari. Maka itu Presiden Amerika dan Rusia ini, siapa saja jadi presiden di dua negara, selalu ada tas kecil yang dibawakan. Karena itu tombol nuklir. Maka itu bukan Tuhan yang menghentikan, kita sendiri yang buat. Nah, arti kata Tuhan, ya tolong catat, arti kata Tuhan itu cuma ada di dua kalimat. Satu, pemilik tunggal atas hidup ini, pemilik tunggal. Berarti tidak boleh saudara dan saya dimiliki oleh yang lain kecuali oleh Bapa di surga. Tapi itu pun terserah kita mau menyerahkan tetap kepada kepemilikan Tuhan atau kita mau serahkan kepada yang lain. Maka itu kalau sampai ada orang bisa punya kuasa kegelapan yang bisa begini begitu dengan kuasanya, bisa. Masih ingat 3 kali pencobaan Tuhan Yesus? Jelas enggak? Siapa pemilik kekuasaan di dunia ini? Kalau kamu mau menyembah aku, kata si kunyuk itu, maka semua kekuasaan kekayaan dunia aku berikan kepadamu. Dan dari pencobaan itu saudara tahu, Tuhan Yesus saja ditawari. Catat, Tuhan Yesus saja ditawari. Enggak main-main. Seluruh kekuasaan dan kekayaan dunia, seluruh. Berarti seluruh kekuasaan kekayaan itu milik setan atau milik Tuhan Yesus? Kalau setan yang menawarkan, dia jawab milik setan. Jadi mulai hari ini konsep Tuhan, maaf ya saya katakan, agama itu merusak konsep Tuhan habis-habisan. Jadi Tuhan itu tergantung kita mau menyerahkan hidup ini kepada siapa. Nah, sebelum lupa, COVID-19 membuat 90 sekian persen manusia beragama di dunia mulai mempertanyakan keberadaan Tuhan. Nah, kalau saudara nggak ngikuti itu pasti nggak ngerti. Saya ulangi, COVID-19 mulai 90% lebih manusia di dunia mempertanyakan keberadaan Tuhan. Loh, kenapa? Kapan rumah-rumah ibadah sempat ditutup, termasuk Ka'bah di Mekah bisa ditutup, termasuk Basilika Santo Petrus tutup, termasuk tembok ratapan tempat paling suci umat Yahudi tutup. Nah, sebelum COVID kan semua orang beragama wajib beribadah di tempat-tempat ibadah, tempat suci. Jawab ya atau tidak? Dengan ancaman-ancaman, kalau tidak kamu begini, kalau tidak kamu begitu. Bahkan pendeta-pendeta pun tidak sedikit yang berkata, demi duitnya jemaat tidak boleh keliling gereja-gereja, harus tetap di satu gereja saja. Ya, betul tidak? Sering nggak kita dengar khotbah pendeta seperti itu? Sering. Akhirnya selama COVID itu bubar semua. Sekarang jemaatnya pinter-pinter, hanya duduk di depan HP. Pendetanya khotbah nggak masuk akal, dia geser cari YouTube yang lain, cari channel yang lain. Lo maaf lo, betul? Nah, ternyata 2 tahun lebih orang tidak beribadah secara khusyuk di tempat-tempat ibadah, tempat-tempat suci. Nggak apa-apa itu. Ya, betul. Loh, betul, nggak apa-apa. Maka itu walaupun Tuhan nggak suka dengan COVID, tetapi Tuhan izinkan COVID untuk memurnikan hidup kekristenan kita atau hidup keagamaan semua.
tahun 2020. Itu seluruh dunia gempar karena Ka'bah ditutup. Belum pernah terjadi. Mereka panik. Bagaimana ini? Ya nggak bisa dipaksakan juga. Nah itu loh saudara. Yerusalem sepi, nggak ada tur Israel lagi. Wah, betul. Nah itu berubah. Semua mengalami perubahan. Termasuk suami istri. Saja selama ini tahun ini 30 tahun kami menikah, baru tahun 2020 itu 7 bulan full di rumah, gak kemana-mana. Belum pernah terjadi dalam sejarah manusia di penjara di rumahnya sendiri. Betul nggak? Keluar rumah aja nggak boleh. Karena bukan cuma kita yang takut, mereka yang takut ketemu kita juga. Betul nggak? Maka itu selama COVID ada istilah aku nggak mau ketularan kamu, tapi aku juga nggak mau nulari kamu. Artinya nggak usah ketemu. Bayangkan. Nah di situ kita melihat apakah hubungan suami istri makin akrab atau makin jauh karena ketahuan aslinya sebab. Betul? Maka itu semua hidup diubah dengan COVID ini. Perekonomian berubah juga. Orang-orang yang punya kantor, yang punya gedung tinggi-tinggi, belasan lantai, puluhan lantai, sudah semuanya work from home. Bayangkan berubah semua. Kita nggak tahu sampai kapan. Ya bersyukur 2022 ini mulai menurun. Tapi kok dengar kiri kanan kok ada, terserah lah. Yang penting hidup kita tetap benar di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Itu saja. Jadi yang pertama arti kata Tuhan adalah pemilik tunggal. Nggak boleh ada yang lain boleh memiliki kita. Yang kedua, arti kata Tuhan penguasa mutlak. Saya ulangi, penguasa mutlak atas hidup ini. Itu dia. Absolute authority. Nggak sekedar authority, tapi absolute authority. Itu Tuhan. Nah, kalau saudara dan saya menyebut kata Tuhan dengan dua hal ini, maka hidup ini pasti aman. Maka itu semua kita pasti ingat Matius 7 ayat 21 sampai 23, ya catat aja. Matius 7 21 sampai 23 itu satu-satunya bagian di Alkitab yang saya paling takut. Karena begini, pada hari terakhir ada orang yang datang, Tuhan, Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat demi namamu? Aku buat mujizat, banyak mujizat demi namamu. Aku musir setan-setan demi namamu. Tapi Tuhan Yesus berkata, enyah kamu. Bukan pergi lu, enyah. Beda lu. Pergi itu cuma kayak mikir-mikir. Kalau enyah itu seperti kita musir anjing. Enyahlah kamu para pembuat kejahatan. Loh, bernubuat demi nama Tuhan kok pembuat kejahatan? Mengusir setan demi namanya kok pembuat kejahatan? Buat banyak mujizat kok pembuat kejahatan? Baca ayat 23. Karena aku tidak pernah, jangan lupa kata pernah, aku tidak pernah mengenal kamu. Wih, ngeri. Nah, COVID-19 itu memurnikan pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan. Coba saya berikan dua kalimat ini, saudara jawab. Ya, karena ini pertama kali setelah COVID saya ke Melbourne, jadi saya beritahu ini, kalau ngikuti di rumah, ngikuti saya tiap hari mengajar, pasti sudah tahu. Tahun 82, Papa pernah bicara begini kepada saya. Daniel, kamu milih mana yang benar? Melayani untuk hidup atau hidup untuk melayani? Nah, saya sudah tahu jawabannya karena saya jawab tahun 82 yang lalu. Nah, saudara jawab apa? Melayani untuk hidup atau hidup untuk melayani? Beda loh. Ayo, mana yuk? Melayani untuk hidup atau hidup untuk melayani? Nah, melayani untuk hidup artinya? Betul, saudara jawab hidup untuk melayani. Tapi kalau melayani untuk hidup, ayo
yang cepat jawab yang lain. Kalau melayani untuk hidup, iya, jadi pelayanannya itu bisnis untuk hidupnya. Nah, pertanyaan berikut. Selama pandemi ini berlangsung, pendeta yang model mana yang tetap eksis dan dipakai Tuhan? Yang hidupnya untuk melayani atau melayani untuk hidup? Ayo, jawab yang mana? Hidup untuk melayani. Iya. Betul tidak? Ya. Nah, maka itu COVID ini merubah seluruh kehidupan orang. Disitulah Tuhan akan menilai kita serius atau tidak. Maaf, siapa yang pernah mengalami, jangan dilakukan ya kalau nggak terpaksa. Selama COVID, gereja tutup, gedungnya, kita semua di rumah. Ada yang pernah ikut kebaktian sambil duduk di WC? Maaf, saya cuma tanya. Ya dalam bagian saya. Siapa yang larang? Iya. Videonya kita matiin kok. Iya. Loh, kok nggak jawab? Betul. Betul tidak? Iya. Ya sudah. Maka itu jawab. Berarti kita bisa berlaku munafik waktu kita sedang di gedung gereja atau waktu kita di rumah. Mana kita bisa berlaku munafik pura-pura? Gereja. Di gedung gereja. Jangan datang ke gereja, banyak orang munafik. Maaf. Loh, betul sudah. Ya. Maka itu ketika pandemik ini, catat, hanya pribadi kita dengan Tuhan sendiri, nggak dipengaruhi oleh yang lain. Apakah saya sungguh-sungguh nggak dengan Tuhan? Ketika ibadah nggak pakai baju juga nggak ada yang larang. Loh, betul? Iya. Siapa yang lihat? Sambil ngupil garuk-garuk pun nggak ada yang larang. Loh, maaf saya ngomong apa ada. Tapi kalau di gereja, dandan dulu, ganti baju dulu. Matching. Maaf. Maka itu COVID ini ada baiknya. Maka itu tahun kedua awal, jadi 2021, ada berapa pendoa ngajak saya berdoa. Ayo Pak Daniel, kita doa supaya COVID pergi. Saya bilang enggak, saya lebih suka biar aja di sini dia enggak apa-apa. Karena kita dimurnikan loh. Betul? Saudara pasti setuju kalau saya katakan, salah satu pelajaran terbesar bagi umat manusia selama pandemik ini, ternyata uang nggak ada harga. Ya. Ya. Itu yang buat sedih. Berapa banyak orang-orang kaya yang ada keluarganya kena COVID. Dokter, carikan obat yang paling mahal. Kami bisa beli, bahkan ada teman. Kalau itu impor dari Amerika, kami bisa datangkan, hari ini beli, besok nyampe. Mati juga. Ya. Belikan alat yang paling mahal, dokter. Saudara, itu selama Delta itu merajalela, saya itu betul-betul belum pernah saya mengalami kepanikan dan kesedihan seperti tahun 2021 Juli dan Agustus. Kira-kira segitu, soalnya gitu juga apa ya? Tiap hari lu dengar teman itu meninggal. Aduh. Jadi manusia akhirnya nggak bisa bergantung dengan kekayaan lagi. Hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Maka itu sampai hari ini mari kita jujur pada diri kita sendiri. Kalau kita menyebut dia Tuhan, di bagian mana dia jadi Tuhan di hidup kita? Kenapa saya harus tanyakan di bagian mana? Sebab ada banyak bagian dalam hidup kita yang kita belum berani serahkan ke Tuhan. Saya beri pertanyaan. Mana lebih mudah menyerahkan hidup untuk Tuhan atau menyerahkan dompet kita dengan isi yang tentu bukan dompet kosong, artinya untuk Tuhan? Ayo, mana lebih mudah? Lebih mudah menyerahkan hidup untuk Tuhan. Mana lebih mudah menyerahkan hidup atau uang? Cepetan, Hidup untuk Tuhan. Ternyata jauh lebih gampang menyerahkan hidup ini untuk Tuhan, pakailah hidup untuk Tuhan. Nah, berarti tidak sedikit orang-orang yang kaya, duitnya banyak, tanpa implisit berkata,
Tuhan urus yang lainnya, tapi kalau uang urusanku sendiri. Ya atau tidak berakhir. Tuhan jangan otak-atik uang kamu. Ya Tuhan gak otak-atik, kita gak serahkan kok. Maka itu ingat Wahyu 3 ayat 20. Tuhan Yesus berdiri di muka pintu sambil mengetuk. Masih ingat? Terus dia berkata, kalau ada orang dengar ketukan pintu ini dan buka pintu, aku masuk, aku makan bersama dia dan dia makan bersama aku. Itu ayat paling aneh dan paling konyol dan paling lucu. Loh, kok kenapa? Ayo jujur jawab. Walaupun gak ada yang buka kuncinya, Tuhan Yesus bisa masuk gak? Jawab bisa tidak? Bisa, dia Tuhan kok. Lah ngapain kalau dia Tuhan? Tunggu buka pintu, ada yang bukain pintu baru masuk. Belajarlah dari firman kita. Tuhan kita itu Tuhan yang sangat sopan. The politest God in the world. Tuhan yang paling sopan di dunia adalah Tuhan kita. Katakan amin. Maka itu wilayah mana, area mana, bagian mana dalam hidup saudara dan hidup saya yang masih belum diserahkan kepada Tuhan. Yang belum, ya Tuhan gak mau kotak-katik karena dia sopan. Dengan kata lain, Tuhan gak pernah dobrak. Kata-kata orang, gak pernah, dia tunggu. Maka itu, area mana yang masih banyak masalah dalam hidup saudara, berarti area itu, wilayah itu Tuhan belum jadi Tuhan di bagian itu. Maka itu Tuhan bilang, ya kamu ngurus sendiri kalau kamu gak menyerahkan kepada. Bagi yang sering nyanyi, I surrender all. Sering nyanyi lagu itu? Ya, lagu bagus sekali. Tapi Tuhan tahu yang mana yang kita serahkan semuanya kepada Tuhan dalam hidup ini. Nah, baru dia akan jadi Tuhan. Jadi pandemik ini betul-betul memurnikan kita untuk hidup belajar bergantung full kepada Tuhan. Kita lihat ayat yang lain lagi, supaya kekuasaan Tuhan makin nyata di hidup kita ini. Konsep tentang Tuhan diubah total selama pandemi ini, untuk kita dibuat makin serius, makin sungguh-sungguh dalam mengenal Dia. Filipi pasal 1 kita melihat ayat 21. Filipi 1:21. Udah? Filipi 1:21. Kita tanya nanti ya, bagaimana hidup ini? 1, 2, 3, baca. Lu ayo ulang serentak ya. Filipi 1:21. 1, 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, apa sih artinya? Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ada banyak negara yang saya kunjungi, tetapi baru yang terakhir ini saya ke Australia. Ini kali ketiga saya ke Australia sejak dibuka ya. Baru kedutaan Australia di Indonesia baru buka untuk apply visa itu 21 Februari yang lalu. Maka saya tiba Australia pertama sejak Februari 2020, itu tanggal 9 Maret tahun ini saya landing di Brisbane karena ikut funeral Tante Elizabeth tambah tahun pernah kembali berjuta. Terus 14 Maret saya balik ke Indonesia. Terus 26 Maret tiba lagi di Sydney sampai sekarang ini. Nah, ternyata saya baru lihat ada iklan donor organ tubuh. Ya saya nggak tahu di WC cewek ya, nggak mungkin saya masuk. Nah di WC cowok di mana saja, Brisbane, Sydney, termasuk di Melbourne, ya di toilet-toilet umum itu ada iklan. Saya nggak ingat apa. Only take 1 minute bisa memperpanjang hidup. Pernah nggak baca iklan itu? Loh saya tanya pernah? Pernah. Ya. Di WC cowok, di WC cewek ada nggak ya?
Oh, enggak ada ya? Enggak pernah lihat ya? Nah, di WC cowok ada. Saya perhatikan. Terus dikasih nomornya, jadi untuk kita donor tubuh kita. Saya setuju. Nah, ini ayat yang saya pakai. Sayang di Indonesia nggak semudah Australia. Saya sudah bilang istri saya sudah bilang anak-anak saya. Kalau harinya Tuhan panggil saya, ya bersyukur. Saya general check up terakhir itu 15 Januari yang lalu. Semuanya bagus. Hanya karena kolesterol di ambang batas. Ya dokter bilang ya karena usia. Nah, orang-orang yang melihat hasil itu, vitamin D saya cukup tinggi. Kadar gula normal semuanya. Nah, maka itu saya, ini Indonesia masalahnya. Saya siap. Kalau harinya Tuhan panggil, saya nggak mau jenazah saya disemayamkan di mana. Ribut nanti orang-orang dan kasihan istri saya bakal capek. Kira-kira ngerti nggak? Saya siap untuk donorkan. Apalagi dalam usia sekarang, saya masih dinyatakan sehat. Jantung saya bisa berguna buat orang lain. Ginjal saya bisa berguna buat orang lain. Kornea mata saya bisa berguna buat orang lain. Apa saja. Kalau sudah bisa dipakai untuk orang lain, maka sisa badan saya serahkan aja ke fakultas kedokteran. Biar jadi percobaan untuk calon-calon dokter. Nah, ini ada yang mikir-mikir begitu. Ya karena ini ayatnya. Hidup itu Kristus, mati itu untung. Iya. Betul nggak? Loh, siapa yang untung? Orang lain. Lu ya enggak? Ayo coba saya tanya. Di Melbourne mati paling murah itu berapa? Saya tanya ini. Ini aja kemarin Tante Elizabeth itu untuk beli tanahnya saja sudah hampir $10.000. Ini baru tanahnya, belum yang lain. Siapa ya? Ada yang ngurus orang meninggal belum lama berapa paling murah? Hebat-hebat ini orang-orang yang meninggal. Apa? Enggak kepikir, enggak kok. Memang bukan. Maksudnya dengar teman yang meninggal berapa ribu? Enggak tahu. Paling murah aja loh. Berapa? 20. Nah, bayangkan. Saudara, maka itu hidup ini Kristus kalau kita masih hidup. Kapan kita dapat keuntungan? Justru waktu kita mati. Nah, oke, saya nggak ngomong donor lah, saudara takut semua lihat wajahnya ketahuan di sini. Oke, saya ngomong gini aja. Apa sih artinya hidup itu Kristus, mati itu untung? Begini. Ya, kalau kita di Australia beda dengan di Indonesia. Contoh, kapan biji mangga yang mangganya enak kita makan, terus kita ingin dapat buahnya lagi, ingin ada pohonnya. Kalau bijinya kita apain? Setelah kita makan tadi, tanam. Tahu artinya? Ditanam itu apa buat biji? Dikubur mati. Ya, enggak amin. Ya betul tidak? Iya. Loh, iya atau tidak? Mati terus. Nah, mati terus tumbuh pohon baru. Dinikmatin orang. Dan dari pohon baru itu muncul buah yang orang bisa nikmati. Ini loh, kekristenan itu seperti ini. Serius. Maka itu saudara, kalau hidup kita sebagai murid Tuhan Yesus hanya mikir untuk diri sendiri saja, betapa jahat dan kejamnya kita ketika hidup ini masih bisa berguna buat banyak orang di sekitar kita. Amin. Betul? Bisa berguna. Amin. Berarti waktu kita masih hidup, orang pun bisa menikmati. Waktu kita sudah mati, orang pun bisa menikmati. Nggak ada yang amin. Amin. Loh, ini hidup berguna. Sampai mati pun nggak sia-sia. Yes. Oke, ayat 22. Masih Filipi 1. Ayat 22. Ayo. Lihat semuanya. Ayat 22. Roh Kudus tolong kami supaya ngeri-ngeri takut ini berubah hari ini hidupnya. Mati itu untung. Ya, udah. Ayat 22 kita baca. 1, 2, 3.
Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini. Stop dulu. Perhatikan kalimat ini. Tetapi jikalau aku harus hidup di dunia ini. Berarti Paulus ini ingin mati atau ingin hidup? Hidup. Ingin mati. Kenapa dia ingin mati? Lihat ayat 23. Apa jawabannya? Ayo 1, 2, 3. Aku didesak dari dua pihak. Nah, apa pihak pertama? Ya, baca. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Ini desakan yang pertama. Dia tuh ingin segera mati, pergi bersama Kristus. Karena itu memang jauh lebih baik. Nah, itu lebih baik bagiku. Berarti Paulus ini ingin mati atau ingin hidup? Mati. Ingin mati. Tetapi kalau aku harus hidup, tetapi kalau aku masih diizinkan hidup. Terus masih ayat 22 kembali lagi. Itu berarti baca serentak. Itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Wih, ini luar biasa. Tahun 70-an saya mendapat revelation ayat ini. Kenapa? Saya kaget. Maka itu kalau saudara yang kenal saya hidup ya begini. Bang, maaf ya Bang, sejak kemarin kan kita sering di mobil sama-sama. Bang mesti cerita. Tidak pernah ada hari di hidup saya tanpa ada orang yang perlu sesuatu dari saya. Setuju. Betul nggak? Coba baru di airport, coba telepon perlu ini, mesti saya kirim, mesti sekarang begitu. Loh, ini hidup saya gara-gara ayat 22, ayat 21, 22, Filipi 1 begini. Ternyata kalau saudara dan saya masih hidup, maka itu COVID-19 ada seleksi alam. Ngerti nggak seleksi alam itu ya? Nah, kalau kita masih bisa hidup, ya sudah. Berarti Tuhan punya maksud untuk hidup ini. Dan maksudnya adalah aku bekerja memberi buah. Ambil saja contoh pohon buah. Lihat di sebelah kiri saudara, di atas rak itu ada banyak buah, ada semangka, ada anggur. Nah, pertanyaan saya, saudara tahu nggak? Sampai hari ini tidak pernah ada pohon buah yang tahu rasa buahnya sendiri. Lu jawab? Iya. Kenapa kok iya? Kita yang makan. Karena pohonnya nggak akan makan buahnya sendiri. Iya. Pertanyaan berikut. Kalau pohon buah itu pelit kayak kita, pohon yang berbuah itu berjuang berat nggak untuk sampai jadi buah? Yes. Iya. Iya dong. Yes. Alam, ya bisa bencana alam, bisa dimakan burung, nggak jadi-jadi. Nah, ini loh firman Tuhan itu. Saudara dan saya adalah pohon buah dari kerajaan surga. Jerih payah kita tidak perlu kita nikmati. Enggak ada yang amin. Itu aminnya berat benar. Serius. Dan itu yang saya pakai sampai hari ini. Maka itu saya hidup ini bahagia sekali saudara. Buah hidup saya terus keluar terus. Ya. Nah terus satu hari saya tanya, lalu Bapak, kapan pohon buah itu bisa menikmati? Wih, jawabannya mengagetkan. Pohon-pohon itu menikmati hidupnya ketika mereka tahu buahnya dinikmati orang lain. Amin. Ini yang Tuhan cari di antara kita. Nah gitu, ayo kita perhatikan. Kalau kita harus hidup di dunia ini, berarti itu artinya bekerja memberi buah. Terus berbuah, terus berbuah. Maka itu banyak pertanyaan sampai hari ini. Kan ada dua macam pohon di antara sekian juta banyak pohon jenis pohon-pohon di Taman Eden. Masih ingat? Satu pohon apa namanya? Pengetahuan baik dan jahat. Yang kedua pohon kehidupan. Nah,
Orang banyak tanya, Tuhan, lalu pohon kehidupannya kemana? Ada yang pernah bertanya di sini? Kalau ada yang bertanya, saya jawab, pohon kehidupannya adalah saudara dan saya. Hingga amin. Lu ngerti gak sih saya ngomong ini? Ya jawab, kok diam saja. Justru pohon kehidupannya jadi kita sekarang, yang akan dinikmati oleh banyak orang. Buktinya, kita buka Wahyu 22 ayat 2. Berapa? Wahyu 22 ayat 2. Ayo kita belajar seperti itu. Ya, Wahyu 22 ayat 2. Ya. Dah. 1, 2, 3. Di tengah-tengah jalan kota itu, ada, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ya, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Ada pohon-pohon kehidupan, nggak cuma satu pohon, yang berbuah 12 kali. 12 kali. Terus Tiap-tiap bulan sekali. Wih, ini buah luar biasa. Padahal rata-rata buah itu minimal ya paling tidak setahun sekali lah ya. Tapi ini tiap bulan loh. Terus Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Saudara, catat. Kitalah gereja Tuhan di akhir zaman ini. Saudara dan saya murid-murid Tuhan Yesus, anak-anak Papa di surga, yang jadi pohon-pohon kehidupan itu. Enggak suka sih wajah saudara, enggak. Oh ya, gitu loh. Lemes bener. Senang gak jadi pohon-pohon kehidupan? Loh, enggak. Yang pelit gak suka. Kenapa? Sudah buahnya dimakan orang banyak, daunnya dipakai jadi obat. Gundul dong? Enggak. Karena tiap bulan berbuah. Daun-daunnya luar biasa. Nah, maka itu pertanyaannya. Kapan terakhir kali saudara menjadi obat buat banyak orang yang sakit di sekitar kita? Jangan jawab, ya aku bukan dokter kok, ya nggak bisa. Bukan begitu jawaban. Bisa tidak kita menjadi obat buat banyak orang? Bisa. Dengan cara apa? Ayo, dengan cara apa? Berbagi hidup, berkorban, Berbagi. berkorban waktu. Iya, yang gampang aja. Bukan, kalau mendoakan salah. Tuhan bilang sembuhkan orang sakit, bukan doa. Menasihati, menghibur, menguatkan. Saudara, encouraging itu perlu nggak? Yes. Encourage someone, Ya. memberi semangat seseorang, itu Ya. sembuh. Itu sembuh. Ini belum lama, baru 2 hari kemarin, ya salah satu anak saya di Jakarta, istri pendeta, sering sakit mah, dikit-dikit sendawa, sedikit rasa pedes, rasa sakit, sudah ke dokter kemana saja, sampai dokter yang sebelum terakhir bilang, cobalah suamimu dipanggil. Loh, kenapa? Jangan-jangan karena suaminya sakit rumah ini. Begitu lihat suaminya pendeta, nggak apa-apa. Nah, jadi 3 hari yang lalu dapat resep, kaget. Ternyata obatnya untuk penenang sejenis obat schizophrenia. Shock. Loh, ini kan untuk orang tahu schizophrenia ya, penyakit apa istilahnya? Gangguan kejiwaan, gangguan mental. Waduh, waktu dengar itu saya juga kaget. Loh kok bisa? Nah ternyata begitu dia dapat obat itu resepnya saya nggak jadi dibeli, sembuh. Sampai tadi pagi saya ngecek sembuh. Ternyata hanya apa istilah psikis atau psikis ya. Nah itu loh. Jadi kita ini bisa menyembuhkan orang sakit. Amin. Menghibur, menguatkan, ya, memberi semangat. Nah, imun. Maka itu sampai hari ini saya percaya Tuhan tidak akan izinkan ada satupun farmasis atau perusahaan farmasi yang bisa menemukan obat COVID. Tidak, Tuhan izinkan. Alasannya ada 2. 1, dia jadi kaya raya di dunia. Vaksin bukan obat, Yang kedua, supaya nggak ada orang sombong.
Mereka yang buat kok, mereka tanggung jawab. Jadi obat COVID itu cuma imun. Betul nggak? Kalau imun kita kuat, ya nggak akan masuk. Itu. Jadi ini kita bisa menyembuhkan orang. Kita bisa menguasai hidup orang menjadi pohon buah-buahan yang setiap bulan berbuah 12 kali setahun. Wih, itu luar biasa. Oke, untuk mempermudah jawab pertanyaan ini, mana yang benar? Tuhan menjawab doa kita atau kita menjadi jawaban doa buat orang lain? Kita menjadi jawaban doa untuk orang Ayo, lain. yang lainnya belakang jangan diem aja dong. Udah makan bubur tadi kok. Maaf. Ayo, yang benar yang mana? Tuhan menjawab doa kita atau kita jadi jawaban doa buat orang lain? Kita jadi Kita jadi jawaban doa. Yang benar. Yes. Pintar-pintar loh kalau di sini. Maaf. Pertanyaan berikut. Kapan terakhir kali saudara menjadi jawaban doa? Lu kok tertawa? Sebelum kesini Pak. Kapan terakhir kali saudara menjadi jawaban doa buat orang lain? Beda ya. Jangan mengharapkan mujizat, tapi yang betul jadilah mujizat buat orang lain. Amin. Jadilah mujizat buat orang lain. Nah, itu artinya kita jadi pohon-pohon kehidupan yang buahnya bisa dinikmati orang, daun-daunnya jadi penyembuh buat orang lain. Serius. Nah, mungkin ada yang berkata gini, tapi saya nggak tahu loh, ada orang doa itu di mana ya? Maaf, orang Kristen, murid Tuhan Yesus yang tidak pernah bisa jadi jawaban doa buat orang lain karena alasannya dia kok nggak pernah dengar ada orang berdoa. Berarti orang itu orang teregois sedunia. Yuk, kok bisa? Saya tanya jujur, hari-hari seperti ini pertanyaan aneh dan konyol, tapi demi menjawab pertanyaan ini, kapan kita bisa menjadi jawaban doa buat orang lain? Saya tanya, masa-masa hari-hari seperti ini, banyak orang susah dan menderita nggak di sekitar kita? Iya. Ya. Itu, lo ngerti nggak kata ya itu? Apa? Ya itu tuh apa? Oh iya. Banyak orang menderita. Lu saya tanya lagi, banyak nggak orang-orang menderita di sekitar kita di masa-masa sulit ini? Ya. Nah, artinya, loh, Kita jadi jawaban. jawab doa mereka. Saya cuma cerita ya, Maret akhir, ini yang aneh, sampai hari ini saya itu belum ketemu jawabannya. Korban COVID pertama di Indonesia disebut korban nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu di Bekasi. Seorang ibu penari dengan 2 anaknya. Ingat gak? Ini korban COVID pertama, kedua, ketiga. Nah saya itu gak dihitung lagi, gak sejuta. Tapi yang menyedihkan, korban COVID meninggal pertama di dunia itu pendeta-pendeta. Catat 22 Maret 2020. Aneh. Korban COVID meninggal nomor 1, 2, 3 itu pendeta. Sampai hari ini saya nggak ketemu jawaban. Kenapa? Dan mereka meninggal justru gara-gara retreat doa pengurapan. Ini kan lebih aneh lagi. Yang belum tahu cari di Google, ada korban meninggal pertama di Indonesia. Nah, masuk April, ngeri. Orang mulai menjerit karena gak bisa kerja. Anak saya satu kena COVID. Dia dari rumah sakit mana, itu tanggal sebentar, April 16 April. Dulu saya kaget, 14 April saya ketemu dia. Ini 16. Dulu. Dia dari satu rumah sakit, nggak bisa, harus dibawa ke Wisma Atlet. Nah, rumah sakit itu ke Wisma Atlet, Kemayoran itu, dia bilang jaraknya kira-kira 600 meter. Hari itu,
dia nggak boleh naik taksi, karena nggak ada taksi, nggak boleh naik Grab, nggak boleh naik ojek, nggak ada. Terus di mana? Di rumah sakit pun ambulan nggak bisa karena belum ada alat-alat. Dia jalan kaki, saudara. Waktu dia telepon saya, Pak, ini bagaimana Pak? Aduh, saya juga bingung, saya nggak ada di Nabire. Puji Tuhan dia selamat. Ngeri sekali keadaannya. Nah, Roh Kudus mulai gerakkan saya. Saya mulai tanya, saya cari di kontak saya teleponnya. Sopir-sopir taksi yang saya pernah catat. Ya gak semuanya, banyak. Terus saya WA mereka, apa kabar? Aduh susah Pak, gak bisa, oke. Bisa gak minta nomor rekeningmu, bank accountmu? Untuk apa? Ya saya mau berbagi. Dikit saudara, gak banyak, karena itu banyak sopir taksi. Wih, waktu mereka terima uang dari saya, tuh betul-betul gak ada artinya, tapi itu berguna buat mereka selama COVID. Di beberapa rumah teman-teman daerah perumahan, saya anjurkan mereka, ayo cepat cari polybag atau apa itu ember, apa saja, tanam sayur, taruh depan rumah, beri tulisan, yang perlu silakan ambil secukupnya. Wih, hari-hari itu orang hidup susah. Wih saudara, sampai anak-anak mereka rajin nanam sayur juga. Senang mereka, ada orang lewat ngambil sayur. Terus begitu. Nah, suatu hari, kalau saudara pernah di Jakarta, ada gedung Metropol di Dul Megaria ya, di depan stasiun Cikini, depan apa itu, Tugu Proklamasi. Saya pernah diajak makan oleh seseorang, enak, ya, puja saya di situ. Saya pernah doakan dia. Nah, hari itu tiba-tiba dia kontak, Pak, warung kami sepi Pak, itu pas buka puasa. Wah, biasanya rame. Aduh, dia kirim menu. Nah, bilang Papa ini lagi di Papua. Siapa mau beli? Tiba-tiba Roh Kudus ingatkan. Saya suruh telepon sekian banyak keluarga yang kurang mampu. Saya kirim daftar menunya itu. Terus mereka tanya, untuk apa ini Pak? Kalian pesen yang menu mana saja. Lalu kirim WA ke nomor ini, namanya Musliana. Saudara, mereka kaget, benar, supaya anak-anak di rumah juga ada makanan. Terus saya telepon Musli. Ya, Musli ya. Musli. Setiap pesanan kamu lebihkan 2 porsi. Apa saja Pak? Terserah yang mana. Mau kedua tuh, mau. Tapi jangan kuah. Kalau kuah kasihan bawanya susah. Pokoknya makan dulu. Untuk apa? Beri tukang GoFood-nya atau Gojek-nya itu. Saudara dia heran. Berminggu-minggu. Maaf saya cuma cerita. Enggak tahu berapa juta yang saya keluarkan. Nah yang pertama itu, terus saya dapat telepon setelah sekian juta saya pesan. Dari seorang, ternyata manajernya warung itu. Aduh Pak Pendeta, terima kasih, warung kami hidup kembali. Saya ngerti nggak kata itu? Jadi yang diberkati juga bukan cuma warungnya, Muslim diberkati, Gojeknya diberkati, keluarga-keluarga yang pas-pasan itu pun diberkati. Itu saya lakukan. Maaf saya cuma cerita. Saudara percaya pohon buah yang rajin berbuah akan terus berbuah? Ingat Mazmur 90, makin tua makin subur dan buahnya makin banyak. Maka itu kalau ada di antara kita makin tua makin pelit, terlalu kamu. Ada yang amin. Harusnya makin tua makin berbuah, makin subur. Kita terserah mau amin nggak terserah. Itu kata Mazmur 90. Waduh, jadi selama COVID itu saya belajar. Akhir April pertama kali saya pakai Zoom. Akhir April 2020. Saya harus pasang wifi di rumah. Kami di Nabire bayar 4 juta itu saudara. Ya, karena masih sulit. Ya udahlah nggak apa-apa. Waduh, pertama kali pakai Zoom. Itu awal Mei lah mulai berjalan.
Ya ampun, ternyata selama COVID ini saya lebih sibuk daripada nggak ada COVID. Karena cuma duduk aja di rumah bisa khotbah tiap hari, paling banyak itu 5 kali sehari saya bisa khotbah. Yang seru itu kalau hari Minggu, saudara. Bayangkan orang sekaya apapun nggak mungkin ngalami dalam 1 hari Minggu bisa khotbah di 4 negara. Lalu mau naik pesawat apa kalau nggak ada COVID? Lu ngerti nggak? Ya. Pakai Zoom. Ya, gereja di Nabire rata-rata kebaktian jam 9 pagi. Nah, jam 7 pagi waktu Papua, saya sudah bisa khotbah di Sydney. Karena Sydney sudah jam 9. Ya, mulai kebaktian walaupun Zoom. Lanjut, saya khotbah di Nabire. Ya, siangnya saya khotbah di Taiwan. Sore saya bisa khotbah di Los Angeles. Karena jamnya. Keren nggak? Kalau nggak ada COVID nggak mungkin. Awal Juni saya diminta untuk sharing via Zoom di penjara-penjara di Indonesia. Sampai hari ini, setiap Senin, Rabu, Jumat jam 9 WIB. Sejak Juni tahun 2020. Wih, belasan tadi pagi yang gabung 18 penjara. Kenapa? Karena nggak boleh ada kunjungan. Jadi keluarga, saudara nggak boleh kunjungan. Karena takut nulari. Wih, bayangkan kalau satu image kena, seluruh kena, repot itu. Gereja-gereja pun nggak boleh datang. Nah, pakai Zoom. Nah, awal Desember 2020, pertama kali kami Natal via Zoom. Ada 60 sekian penjara ikut. Lalu 2021 pasca pertama via Zoom. Lalu klimaksnya tanggal 8 Desember 2021 kami Natal Zoom 113 penjara se-Indonesia gabung. Bayangkan kalau nggak ada Zoom, nggak ada pandemi. Begitu saya pengen ketemu Eric Juan yang menemukan aplikasi Zoom namanya Eric Juan. Awas pakai barangnya nggak kenal orang yang berdosa. Dia orang Tiongkok tapi sudah pindah warga negara Amerika. Eric Juan ini yang pertama kali menemukan aplikasi Zoom. Maka itu bisa seperti nah selama pelayanan penjaranya sekarang sudah mulai terbuka lagi. Aduh, saudara, ada suami istri yang dipenjara karena kasus, tapi bisa istri ada di Ambarawa, suami ada di Sumatera. Ya ampun, ketemunya via Zoom. Mama yang dipenjara sudah lama nggak ketemu anaknya ikut Zoom. Lihat mamanya, aduh, bisa tangis-tangisan di situ. Dan banyak kisah-kisah memalukan. Jadi pandemik ini membawa hidup jadi berkat. Amin. Tuhan juga pakai saya untuk memasangkan wifi di beberapa gereja di desa-desa di Pulau Jawa. Nah, tadinya saya pikir hanya untuk pendetanya itu supaya bisa ikut belajar. Ternyata sekolah juga kan online, nggak bisa tatap muka, betul? Nah, ternyata di beberapa gereja itu luar biasa, anak-anak tetangga bisa numpang pakai wifi gereja, belajar online di situ. Akhirnya beberapa gereja saya berikan uang, beri makan siang untuk anak-anak yang datang dan para pendeta lain dengan anak tetangga. Hebat gak Tuhan itu? Jadi pandemi ini kami panen besar. Jiwa-jiwa itu dipulihkan di sana. Oke, sebelum saya akhiri, ada yang mau tanya sesuatu setelah dengar firman ini? Tanya sesuatu. Bubur masih ada nggak Ika? Habis. Oh ya, makan buah aja nanti. Ada yang mau tanya? Ayo. Yang di rumah via Zoom, Instagram, Facebook, ada yang tanya? Ayo. Bacain tadi. Ada? Ayo, kita belajar. Kenapa Ika, Bambang? Ada yang mau tanya? Ayo. Apa yang masih bingung dari penjelasan firman Tuhan ini? Ada? Kita tunggu, kita bacain. Ada yang tanya? Ayo di Facebook, Zoom, Instagram, silakan. Ya, sebelum ada Zoom ini ya saya cuma pakai Facebook, Instagram. Sekarang tambah lagi. Iya. Nggak ada? Nggak ada, Pak. Oke, seorang saya tunggu yang ada di sini. Cuman ini aja, Pak. Cuman kayak
mau bilang bahwa kan Bapak cerita tentang berbagi hidup kan. Nah kalau misalkan orangnya jadi nggak selamanya masalah materi kan, supaya orang bisa Iya, mengerti. makanya itu nasihat tadi Iya. memberi dorongan, memberi semangat Iya, betul. gitu ya. Nggak harus materi, Iya. nggak harus ya. Memberi semangat, menguatkan. Maka itu lihat 80% maaf yang meninggal bukan karena virus itu, tapi karena ketakutan dia sendiri. Iya. Betul tidak? Iya. Makanya sebetulnya virus ini tidak mematikan, tapi karena dia stres. Bayangkan awal-awal loh di rumah sakit yang isolasi mandiri cuma dengan suara mesin tit gitu. Kalau ada dokter masuk, perawat masuk, pakai kayak astronot, nggak tahu ini siapa. Pakai astronot. Ya betul nggak? Iya. Bener loh, awal-awal itu, aduh, kasihan bener. Iya betul. Iya toh. Nah, karena orang belum tahu bagaimana menghadapi ini. Nah, itulah betul-betul firman Tuhan, hati yang gembira adalah orang. Amin. Baik itu orang gila jarang sakit. Amin. Lo jarang sakit lo orang gila. Iya, orang gila happy tanggal. Happy terus. Tapi jangan gila dulu baru sehat. Enggak begitu maksud Tuhan. Oke, jadi percaya Papa kita luar biasa. Amin. Firman ini hidup. Amin. Jadikan Yesus Tuhan atas hidup kita. Musik siapa?